Salam. Hari ini kita akan mempelajari modul dasar Basic Accounting Principle. Jadi Basic Accounting Principle ini adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam praktek akuntansi yang ada di internasional. Nah, di dalam prakteknya ada dua organisasi besar yang menetapkan prinsip akuntansi, yang menyusun prinsip akuntansi yang berlaku internasional di banyak negara. Yang pertama adalah FASB, Financial Accounting Standard Board, yang menghasilkan apa yang dinamakan dengan Generally Accepted Accounting Principle. Nah, yang dimaksud yaitu prinsip akuntansi yang standarnya sebagian besar digunakan di perusahaan Amerika Serikat. Jadi perusahaan-perusahaan yang go public harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi GAAP ini. Ini yang perusahaan-perusahaan yang akan melakukan go public di bursa-bursa yang ada di negara Amerika Serikat. Yang kedua, IASB, International Financial Reporting Standard. Nah, standar ini digunakan lebih dari 100 negara dari 130 negara dunia, terutama untuk perusahaan yang akan go public di benua Eropa. Mengapa IFRS penting? Nah, dalam IFRS ada 3 konsep penting yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pertama, transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur. Yang kedua, equality, adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Yang ketiga, otonomi, yaitu tingkat kebebasan, independensi, dan kebijaksanaan yang dimiliki perusahaan dalam menentukan standar akuntansi dan perhitungannya. Nah, dalam standar IFRS ada 4 laporan yang harus dibuat. Pertama, financial position, yaitu laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang kedua, comprehensive income, yaitu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, change in equity, yaitu laporan keuangan yang melaporkan perubahan dalam investasi pemilik dalam bisnis dari waktu ke waktu. Yang keempat, cash flow, yaitu pengukuran jumlah uang tunai yang masuk dan keluar dari bisnis dalam periode waktu tertentu. Ada 3 prinsip akuntansi, istilah yang ada di dalam prinsip akuntansi yang harus diketahui oleh para mahasiswa, yaitu pertama, standar, metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Yang kedua, rules, cara atau ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya diturut. Yang ketiga adalah prosedur akuntansi, adalah tata cara dari suatu proses pencatatan, pembukuan akuntansi dari proses pencatatan transaksi, jurnal, buku besar, neraca, sampai menjadi laporan keuangan perusahaan yang terdiri laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta laporan akuntansi manajemen keuangan lainnya. Prinsip-prinsip yang penting dalam GAAP. Nah, jadi ini tadi kita bicara tentang IFRS, ini prinsip yang ada dalam GAAP. Pertama, accrual. Salah satu dari metode akuntansi yang mana penerimaan serta pengeluaran diakui dan dicatat secara langsung saat transaksi berlangsung, bukan ketika setelah uang kas untuk transaksi tersebut dibayarkan atau diterima. Yang kedua, materiality. Setiap pencatatan keuangan tidak terlepas dari nominal dan material. Yang ketiga, prinsip going concern. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Yang keempat, cost. Prinsip ini harus
Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Yang kelima, monetary unit. Pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Yang keenam, economic entity. Perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Nah, evaluasi akuntansi ini dimulai dari tahun 1400, yaitu dengan istilahnya bookkeeping, yaitu proses pencatatan harian kegiatan keuangan yang terjadi dalam suatu bisnis atau perusahaan. Pada tahun 1887, Amerika Serikat mendirikan badan pengawas yang untuk memeriksa apakah laporan akuntansi yang dibuat telah berdasarkan sesuai dengan standar akuntansi. Dan pada tahun 2010, proses pencatatan akuntansi sudah dimulai dengan menggunakan teknologi perangkat lunak berupa aplikasi akuntansi yang diciptakan oleh perusahaan tertentu untuk memudahkan penginputan data dan penyusunan laporan keuangan. Terakhir, ini tugas untuk bagi mahasiswa, bagi saudara. Di Indonesia juga menggunakan atau membuat standar akuntansi Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah standar akuntansi yang diadopsi di Indonesia dari organisasi mana, dan jelaskan kenapa mengadopsi dari organisasi tersebut. Untuk demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Pertemuan ini kita tutup dan kita akhiri. Semoga bermanfaat dan tugas bisa dikumpulkan paling lambat 2 minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih.